hasil diskusi kelompok kami yaitu 6Z. Dan dimulai dari perkenalkan nama saya Samuel Frederick Manjati, saya juga. Saya Natalia Dina, Terus Direk. Saya Mandala Sofia, Sektor 4. Saya Nadia Dulu Andera, Sektor 8. Saya Serafina Dobia dan Manila, 34. Saya Marsari Andela Pita, nomor 23. Dan ini ada beberapa isi nama kami, yaitu dimulai dari apa itu kerja, dan yang kedua ini jenis-jenisnya. Kalau ada faktor pemakaian, berapa harga, contoh kasus, solusi, dan yang terakhir dimulai dari apa itu namanya? Contoh jelas, apa itu nafzat? Nafzat merupakan singkatan dari narkotika psikotropika. Apa itu nafzat? Nafzat merupakan singkatan dari narkotika dan beraktivitas lainnya baik alami atau sintetis. Nafzat dibagi menjadi jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan beraktivitas lainnya. Ketiga tersebut selalu mencerminkan senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua ada jenis-jenis dan efek dari nafzat. Yang pertama ada kokain. Kokain adalah pupuk termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak buah tanaman koka ini berbentuk bubuk atau pasta putih halus dan bisa digunakan dengan cara disuntik, bisa dan dihirup. Efeknya yaitu kecemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Yang kedua ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman kanabis, sativa, yang berikan. Jenis narkoba yang terkenal dengan seluruh ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau disalurkan sebagai teh. Efeknya gangguan kognitif atau daya berpikir, gangguan pernapasan, peningkatan detak jantung, peningkatan risiko serangan jantung, depresi, dan paranoid. Yang ketiga ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi, disalahgunakan, dan bisa menyebabkan ketergantungan. Efeknya ada denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot tegang, mual, kelihatan kabur, pusing, berkeringat, atau kedinginan. Yang terakhir ada heroin. Heroin atau butal adalah jenis narkoba aktif dari bunga opium kopi yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai peredam nyeri. Efeknya yaitu kesulitan bernafas, frustik atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat, mulut tarik mual, dan kutil menyempit. Oh masih ada. Yang terakhir ada metamfetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada saraf pusat. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk, putih, tidak berbau dan rasa pahit. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara dibuat, bisa atau disuntikkan. Metamfetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk pasta putih, tidak berbau dan rasa pahit. Biasanya sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Efeknya yaitu nafsu makan turun, napas lebih cepat, detak jantung
Dan di sini ada faktor pemakaian narkoba. Yang pertama awal mulanya adanya keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, dan kurangnya percaya diri. Nah, setelah mereka merasakan awal mulai ini, di tahap selanjutnya mereka akan menggunakan narkoba sebagai gaya hidup atau lifestyle. Lalu pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah juga bisa menyebabkan pemakaian narkoba. Setelah itu ada tekanan kelompok sebaya atau pedofil dipaksa, diancam, disiksa, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Lalu yang terakhir ada tekanan kerja dan tekanan belajar sehingga mencari cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau self endurance melalui penyalahgunaan narkoba. Ada dua dampak itu dampak langsung. Untuk dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan kaki jantung, hemokrosis, urinarius, otak tulang, pembuluh darah, endokrine, imun sistem, saraf, paru-paru, sistem pencernaan, jenis lalu dapat menarik infeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, AIDS, kanker, diabetes, hepatitis, herpes, dan TBC. Ada juga dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung untuk dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia antara lain berupa gangguan pada jantung, hemokrosis, traktor urinarius, otak tulang, otak tulang, pembuluh darah, endokrine, sistem saraf, paru-paru, pencernaan, namun dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV, KICS, hepatitis, herpes, dan TBC. Dampak tidak langsung, dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan antara lain akan jadi hubungan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan terganggu jika menggunakan hidroksi dan beracun. Durasi dikucilkan dalam masyarakat pergaulan yang baik-baik, orang baik-baik. Selain itu, biasanya orang dari narkoba akan bersikap antisosial. Keluarga juga akan menanggung malu karena punya anggota keluarga yang pakai dan terlarang. Selanjutnya ada contoh kasus, yaitu diambil dari Eripolis yang menjadi pusat perhatian akibat tersangkut kasus narkoba di tahun 2019. Yang kemudian ditangkap pihak kepolisian pada 5 Juli 2019 dengan barang bukti 2 butir narkoba jenis ekstasi. Ia pun divonis hukuman penjara 1 tahun dengan rehabilitasi. Usai tertangkap, aktivitasnya di dunia YouTube sempat vakum. Lalu ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengatasi kecanduan. Pecandu narkoba dapat berhenti dari ketergantungannya asal memiliki niat dan keinginan yang kuat. Lalu sering perlu didukung juga oleh kerabat terdekatnya, bisa dari keluarga atau teman atau ya yang lain. Lalu juga ada namun hal tersebut belum cukup apabila pecandu narkoba sudah sampai pada tahap yang parah. Perlu pemeriksaan ke dokter, terutama rumah sakit saat ketergantungan obat atau fasilitas kesehatan yang setara. Biasanya ada ahli atau yang terbiasa menangani orang yang tergantungan obat. Lalu yang kedua yaitu mencegah pemakaian langsung. Pertama yang bisa dilakukan itu jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua ada mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Lalu yang ketiga di sini memiliki lingkungan pergaulan yang baik, melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar maupun berolahraga. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga atau belajar atau berolahraga ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada beberapa kata untuk ya mengingatkan ya bisa dibacakan oleh Sarah.
Ya, pesan untuk kita semua, narkoba bukanlah jalan keluar untuk suatu masalah. Malah narkoba bisa menjadi tambahan masalah untuk kita semua. Jadi jangan pernah gunakan narkoba untuk sekedar mencari jalan keluar atau untuk bersenang-senang. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.